Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadail wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran dari Masjid Jami' Nurul Huda, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu akhlak dan penyakit orang berilmu. Insya Allah tausiah akan diisi oleh guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Fatih Rishad dan juga Abah Raud Bahar. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Fatih Rishad akan menyampaikan subtema tentang akhlak orang berilmu mendahulukan adab. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Silakan Ustaz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, ayah bunda di studio yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang kita muliakan, yang kita hormati ayahanda Abuya Abah Raud Bahar, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Kakanda Al-Ustadz Muhammad Sofyan, semoga sehat selalu, Allah angkat penyakitnya. Beliau ini lagi kurang sehat Bu, tapi maksain kemari. Mudah-mudahan pahalanya double. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul kita kali ini adalah akhlak, adab, sopan santun, tata krama, dan penyakitnya orang yang berilmu. Saudara yang dimuliakan Allah, kurun waktu 23 tahun, kurang lebih 11 tahun baginda Nabi di Mekah, 12 tahun Rasulullah di Madinah, 2/3 bumi rata dengan ajaran Islam. Tidak dengan pedang, darah, tangisan dan air mata, kekerasan, tidak. Tapi jawabannya adalah dengan akhlak indah Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Tidak ada seorang penguasa di dunia seperti beliau. 23 tahun kurang lebih, 2/3 bumi rata dengan idealisme beliau, dengan akhlak indah Rasulullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai manusia
Di dalam diri kalian ada Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai pedoman kita. Apapun rujuklah kepada beliau. Saudara, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini penekanan yang Nabi berikan kepada kita. Kalau bahasa santri innama itu Pak, belum ngopi apa ya? Menang baik. Innama itu ada tu hasrin, alat pembatas. Artinya, duhai Muhammad, laksanakan tugasmu, sempurnakanlah akhlak manusia. Oh, kalau ngomong hebat ilmu pengetahuan, sistem irigasi, sastra, Jazirah Arab menang. Amr bin Hisham, orang hebat, negarawan. Tapi kenapa diberikan satu lakop Abu Jahal, bapak bodoh atau bapak PA? Bu, tahu PA? Apa? Beleguk. Ilmu hebat, tapi nggak masuk akal, yang bikin bodoh ketuhanannya. Tuhannya dibikin sendiri dan Tuhannya disembah, saudara. Ini namanya nggak masuk akal. Minta sama Tuhan yang dibuat sendiri, berhala, Lata, Uzza dan Manat. Kalau ngomong pinter-pinter, tapi turun Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Saudara yang saya muliakan, ada satu peribahasa daripada Syekh Abi Zakaria Muhammad Al-Ambari. Beliau mengatakan ilmun bila adabin kanar bila hatabin. Ilmu tanpa adab. Orang alim gak punya adab atau biadab. Maka seperti api tanpa kayu. Bu, tahu api? Apa? Ibu kalau lagi marah tuh, kan namanya ada apinya di situ tuh. Makanya kata Nabi, kalau orang lagi marah-marah, kalahnya sama air. Betul? Betul? Pak. Jadi kalau ibu marah-marah, siramin air Pak. Kalau lagi marah-marah, sing wudu Saudara yang saya muliakan, api ada manfaatnya. Kalau zaman dulu untuk bakar, untuk masak, untuk masak air dan sebagainya. Oh, nggak bisa tanpa perantara kayu. Maka antara unsur api untuk membakar harus ada kayu. Itulah ilmu tanpa adab. La yasilu ilan nas illa bil hikmah kamilah. Ilmu tidak akan sampai kepada sanubari manusia kecuali dengan akhlak yang indah. Waalaikumsalam. Lanjut. Masih kuat. Kata ulama, man laisa lahu adab fahuwa dab. Siapa orang yang kagak punya adab sama-sama binatang. Bu, tahu buaya? Maafin ya Pak, ngomong buaya Pak. Buaya, buaya darat ini lemes amat sih nih, ilaha illallah. Ambil mana tuh, saya lupa tuh. Buaya makan anak-anaknya saudara, ditelen. Oh tidak, tapi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar binatang buas lainnya kagak makan dia. Bu, singa tahu, macan tahu, anaknya digigit, dipindahkan ke tempat yang lebih aman, bukan untuk dikonsumsi. Itu binatang buas, gak bakal tega makan anaknya sendiri. Kalau manusia, akal pikirannya sudah biadab, gak punya adab, dikuasai sama nafsu syahwat, anak bisa dimakan. Betul? Tempo hari ada anak yang diperkosa sama ayahnya sendiri, udah punya 2 anak. Nauzubillah min. Saudara yang saya muliakan, bahayanya lagi, adab ini akhlak sopan santun. Adab ini adalah tata krama.
Kalau orang kagak punya adab, orang itu namanya sombong. Orang yang sombong temennya adalah api neraka. Saudara yang saya muliakan, mudah-mudahan semua yang hadir di sini selamat dari api neraka. Tapi ingat, kata neraka, ikhwani al-mutakabbirun. Kata neraka, temanku, sahabatku adalah orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ditujukan oleh guru kita Abuya Ki Haji Abah Rod Bahar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali tausiah mukaddimah yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Fatih Rishad. Betapa digambarkan ketika orang tidak mempunyai adab bagaikan hewan yang beringas begitu tega memakan anaknya sendiri. Dan juga Allah telah menetapkan Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh akhlak yang mulia, yang sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimanakah ketika orang berilmu itu cenderung sombong dan juga bahkan dia ujub? Insya Allah di segmen kedua akan dijelaskan oleh Abah kita, Abah Rod Bahar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, bisa kita kembali di Damai Indonesiaku. Tema besar kita masih mengenai akhlak dan penyakit orang berilmu. Tadi di segmen pertama, Ustadz Fatih Rishad menjelaskan setinggi-tingginya orang berilmu, namun ketika tidak mempunyai adab apalah artinya. Namun biasanya ketika kita semakin berilmu, biasanya harusnya semakin tawadu. Namun kenyataannya mungkin di antara kita melihat bahwa semakin tinggi orang berilmu justru semakin sombong dan bahkan cenderung ujub. Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita, Abah Rod Bahar. Selamat mengikuti, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan pencerahan mengenai akhlak, khususnya bagi mereka yang berilmu. Imam Ghazali Hujjatul Islam yang telah menyusun kitab kurang lebih 200 kitab. Salah satu kitab yang masyhur yang disusun oleh beliau adalah bernama Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ilmu itu bersumber daripada 3 ilmu. Berapa ibu-ibu? 3 ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu bizatillah.
Yang kedua adalah al-ilmu bisifatillah. Dan yang ketiga adalah al-ilmu bi'af'alillah. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kalau semua ilmu bersumber dari tiga ilmu itu, bahwa setiap ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita, yang saya ingin menyampaikan terjemahnya. Apabila seluruh pohon, dahan dan ranting dijadikan pena untuk menuliskan ilmu Allah. Air di lautan sana dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, dijadikan tintanya untuk menuliskan ilmu Allah. Maka pohon, dahan dan ranting akan habis. Air di lautan yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat akan kering. Ilmu Allah tidak akan habis dan usai dituliskan. Artinya apa? Bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit saja. Dan kita telah tahu mereka-mereka yang tabakhur, yang punya banyak ilmunya, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ilmu. Dan ilmunya telah menyebar di seantero dunia. Kemudian kita ini siapa? Bukan sekelas Imam Syafi'i, bukan sekelas Imam Hanafi, bukan sekelas Imam Maliki, bukan sekelas Imam Hambali. Lantas ketika kita punya ilmu, kemudian kita sombong dengan ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa tawaddu dengan ilmunya, Allah akan angkat derajatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kepada mereka yang berilmu? Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya yang telah saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, diberikan ilmu di antara kamu. Darajat. Mufassirin sepakat. Saking tingginya derajat orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu derajatnya. Saking begitu tinggi derajatnya mereka yang berilmu. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Ada sebuah hadis yang sangat indah yang berkaitan dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumahnya atau dari kampung halamannya, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu. Pada saat langkah pertamanya dilangkahkan, langsung dicatat melalui lisan baginda besar Muhammad SAW, fahuwa fi sabilillah. Dia adalah sabilillah. Bagaimana salah fi sabilillah? Seolah-olah ia memakai baju perang.
Seolah-olah ia membawa pedang, seolah-olah ia membawa tumbak, membawa panah, naik kuda, kuda dipecut, dipacu, lari ke medan perang. Berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia mati. Pertanyaannya, kalau ia mati, mati apa Bapak Ibu sekalian? Pasti syahid. Allah telah merindukan kedatangannya. Surga telah merindukan kedatangannya. Ini belum dapat ilmu, baru berangkat untuk mencari ilmu. Seperti itu derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat yang tinggi, yang tidak terhingga dan tidak tara itu akan sia-sia, akan musnah manakala ia sombong dengan ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bagi pencerahan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita diingatkan kembali oleh abah kita, Abah Rod Bahar, mengutip hadis, man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Allah akan meninggikan derajat orang ketika kita berbuat tawadu. Semakin kita berilmu, semakin kita bertawadu. Namun sebaliknya, ketika kita berbuat sombong, maka Allah akan merendahkan, bahkan menghinakan si orang itu sendiri. Baik pemirsa, di segmen berikutnya kami yakin di antara pemirsa dan juga para jamaah di sini banyak pertanyaan mengenai tema besar kita. Namun saya akan ajak lebih dahulu satu jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama Ibu Neni, silakan kami undang untuk berdiri dan boleh diturunkan maskernya agar suaranya lebih jelas. Silakan Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni, jamaah Masjid Nurul Huda. Ada pertanyaan pada Abah dan guru-guru kami mengenai bagaimana mensinkronkan akhlak dan ilmu, terutama ilmu agama yang ada pada diri sendiri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan sangat menarik sekali dari Ibu Neni, bagaimana mensinkronkan antara akhlak dan ilmu. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik mirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen atau sesi tanya jawab. Saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Neni. Bagaimana Ustadz dan juga Abah berkaitan dengan mensinkronkan antara akhlak dan juga ilmu agama. Silakan Ustadz Fatih Rishad dijawab terlebih dahulu. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda, Ibu Neni yang saya muliakan. Bagaimana cara mensinkronkan, menyamakan antara ilmu dan akhlak? Kalau boleh diumpamakan oleh ulama, al-adab thamratul ilmi. Adab, akhlak, budi pekerti, sopan santun buah daripada ilmu. Kita munasabahkan dengan kaul Imam Syafi'i. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya perbuatan. Ilmu itu adalah amalnya perbuatan. Termasuk tadi adab, akhlak adalah makmumnya. Bu Neni, Ibu jadi makmum. Kalau imam ibu umpama suami ruku, ibu sujud, sah enggak? Sah enggak? Itu makmum songong namanya.
kagak ada akhlak menduluin aja dan gak sah sholatnya. Kalau imam ruku makmum, kalau imam sujud makmum, kalau ilmu katakan A, maka amal, adab, akhlak harus A. Maka kuncinya adalah bagaimana bisa mensinkronkan, maka makmum kudu tahu diri, porsinya sebagai makmum. Dia harus tahu diri, dapat ilmu, oh hati-hati, di depan ada orang tua. Apapun dia agamanya, apapun rasnya, pelankan suaramu. Jelas? Jangan ngomong lebih tinggi daripada orang tua. Bu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, jelas. Tapi kalau seorang istri sudah menjadi kalau seorang wanita sudah menjadi seorang istri daripada suami, maka kunci surga di bawah telapak kaki suami. Jangan songong sama suami. Ilmu bukan tuh. Nah, yang suka tunjuk-tunjuk jidat suami ada nggak di sini? Bu, yang suka minta cerai, aku nggak pernah senang hidup samamu, tapi emasnya banyak. Ada nggak situ, Bu? Nah, makanya gampang. Kalau pakai adab, manusia yang paling gampang masuk surga adalah perempuan. Betul. Mohon maaf, nggak usah ngaji dah. Mohon maaf, nggak usah zikir, nggak usah macam-macam ibadah. Tapi kata Rasulullah, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri siapa saja ketika istri meninggal dunia ada keikhlasan dan ridho pada hati suami, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Pulang dari sini ibu tanya sama suami, kalau saya mati papa ridho enggak? Pasti ridho banget. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu yang harusnya terjadi ya Ustadz Fatih Irsyad. Ketika semakin tingginya ilmu, maka akhlak itu akan semakin tinggi. Berikutnya saya ke Pak Wawan yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Raud Bahar. Silakan Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, kami akan bertanya, apabila kita melihat tiap hari TV gitu ada perdebatan antara orang-orang berilmu. Itu orang semua pada pinter, antara pinter ekonomi, pinter politik, pinter dan sebagainya. Tetapi kenapa di dalam perdebatan itu ada keluar kata-kata yang kurang bagus. Jadi akhlaknya kita kan yang nonton. Jadi tahu seperti itulah orang-orang yang berilmu. Bagaimana menyikapi seperti itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali pertanyaan dari Pak Wawan. Silakan, bagaimana nih Abah melihat fenomena yang ada? Kita melihat orang debat pintar dari ahli ekonomi, ahli sejarah, namun justru perkataannya kurang berakhlak begitu ya Pak Wawan. Silakan Abah. Pertanyaan yang cukup bagus, cukup mendasar. Abah ingin membacakan sebuah keterangan. Karena sempurnanya ilmu tidak hanya memiliki ilmu. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Yang artinya seluruh manusia ini akan celaka kecuali mereka yang berilmu. Tentu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu pun akan celaka kecuali mereka mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmu pun akan celaka kecuali dalam mengamalkannya adalah ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Sedangkan ikhlas itu sungguh kekhawatiran yang sangat agung, yang sangat besar. Adakah dari sekian mereka yang punya ilmu kemudian mereka beramal? Apakah dari sekian mereka yang beramal
itu adalah ikhlas, justru keikhlasan inilah yang sangat-sangat khawatir. Adakah dari sejuta mereka yang berilmu kemudian mereka yang ikhlas? Yang ikhlas itu adalah mereka yang beradab, mereka yang berakhlak. Sebuah keterangan menjelaskan, manij dada ilman walam yajdad hudan lam yajidhu illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal dan akhlak, tidak akan didapatkan kecuali ia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Bapak. Jadi antara ilmu, amal, akhlak, ini 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dia berilmu harus beramal, beramal harus beradab. Masya Allah, ilmu, amal dan juga akhlak yang harus selalu sejajar. Baik, berikutnya saya ke Pak mohon maaf ke Ibu Sujaryatun ya, yang insya Allah nanti akan dijawab di segmen berikut. Silakan Ibu Sujaryatun, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sujaryatun. Saya ingin bertanya kepada Abah dan guru kami. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan akhlak yang tawadu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Ibu Sujaryatun yang insya Allah akan dijawab di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Sujaryatun, bagaimana mengamalkan ilmu dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ustadz Fatih Rishad, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Sujaryatun yang saya muliakan. Ya, kembali lagi, akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Akhlak itu ibarat makmum, ilmu itu ibarat imam. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu contoh saja. Ada seorang sahabat yang menurut Nabi ini orang ahli ibadah. Tapi dalam hati Nabi kayaknya ini orang ahli ibadah. Dia bisa banyak tahajud, dia bisa banyak ibadah karena dia. Kalau bahasa saya di kampung saya itu jidatnya bukan hitam guru, nggak ada jidatnya. Saking banyak sujud. Saudara yang saya muliakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah nyindir itu orang, Pak. Qaribu wasaddidu. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah, wasaddidu, dan biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, ujung-ujungnya ujub bangga. Oh, saya sudah bisa hatam Quran seminggu sekali. Saya bukan dari Allah. Oh, saya sudah bisa puasa Senin Kamis. Saya bukan Allah yang kasih. Oh, saya sudah bisa tahajud 20 rakaat. Bukan saya, Allah yang kasih. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dunia akhirat dengan amal ibadahnya. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali dengan rahmat dan karunia Allah. Sahabat nyeletuk lagi. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk saya. Kita dan Rasulullah itu sama. Rasul tauladan kita. Tidak ada seorang masuk surga tanpa rahmat Allah. Nah, rahmat itu akan diberikan kepada orang yang berakhlak. Insya Allah. Itu sama juga disamakan dengan sebuah kata mahfuzat, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ketika orang berilmu tanpa berbuat
amal yang baik maka bagikan pohon yang tidak berbuah, orang tidak bisa menikmati buahnya. Begitu Ustaz Fatih ya, Masya Allah. Berikutnya saya ke Pak Kardi yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Rod Bahar. Silakan Pak Kardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kardi, Jamaah Masjid Jami Nur Huda Bekasi. Mau nanya Pak Kiai, bagaimana mendapatkan akhlak yang baik dan ilmu yang baik yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegas, padat, singkat nih Abah, silakan ya Abah. Luar biasa Pak Kardi pertanyaannya, singkat tapi padat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada yang paling tinggi ilmunya mengalahkan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6.666 ayat ada di benak Nabi kita. 114 surat Al-Quran ada di benak Nabi kita. 1.027.000 huruf ada di benak Nabi kita. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. La-nya sumpah, kodnya tahqiq. Artinya aku bersumpah kata Allah. Kod tahqiq benar-benar fi Rasulillah dalam pribadi Rasulullah SAW yang tinggi ilmunya itu ada contoh yang baik. Di antara contoh yang baik yang ada dalam pribadi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak. Ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, berjumpa dengan seorang kakek tua renta, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat matanya. Tangannya hanya minta-minta karena sudah ditinggal anak, famili dan saudaranya. Rasulullah langsung pulang, kemudian mengambil tepung gandum, diadon dengan tangannya sendiri, dibakar, diantar dengan Rasulullah SAW setiap pagi dan setiap sore. Kemudian itu dilakukan sampai beliau meninggal dunia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah putrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, tolong engkau jujur nilai aku. Sudahkah aku mengikuti akhlak Rasulullah SAW secara sempurna? Anaknya menjawab, aku bukan karena sebagai anak engkau wahai ayah, tapi aku menilai engkaulah yang sudah paling sempurna dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain yang menirukan akhlak Rasulullah SAW. Kecuali satu yang belum ayah lakukan. Di sana ada seorang kakek yang sudah tua renta, tidak punya sanak famili, kerjanya hanya minta-minta. Rasul sejak hidupnya sampai meninggalnya tiap pagi dan sore mengirim roti ke sana. Maka Abu Bakar Siddiq pulang langsung menirukan Rasulullah SAW, membawa roti yang diadon oleh tangannya, dibakar oleh tangannya, dibawa ke kakek itu. Kemudian langsung disuapkan roti itu. Karena roti Arab itu keras, kakek sudah tidak punya gigi, cuma gusi saja. Sehingga kakek itu sulit untuk mengunyah, akhirnya disemburkan. Dikira tidak ada orang, tapi ke wajah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir-hampir marah. Kata Abu Bakar Siddiq, aku yang setiap pagi dan sore mengantar roti, kenapa engkau semburkan bubuk roti itu ke wajahku? Kata si kakek, engkau bukan yang setiap pagi dan sore mengantar roti. Yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadaku, roti itu dikunyah dulu oleh mulutnya. Apabila sudah halus karena dia sudah tahu bahwa aku tidak bergigi, dia hantarkan roti yang sudah halus itu ke dalam mulutku. Abu Bakar Siddiq nangis. Seperti itu akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika Abu Bakar Siddiq datang, itu si kakek sedang mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Rasul tidak terkesan dengan ucapan si kakek itu, karena si kakek itu disuruh Abu Jahal untuk mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Masa bodoh ia mengucapkan apapun buat aku.
Karena setiap kebaikan adalah aku yang akan menerima kebaikan. Setiap orang melakukan keburukan, maka dia akan yang menerima keburukan. Bapak Ibu sekalian, seperti itu akhlak baginda Rasul yang tinggi, ilmunya luar biasa. Masya Allah, luar biasa, begitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terkesan seorang Yahudi yang selalu mengatakan Muhammad Majnun. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan akhlak yang sangat indah, begitu terkesannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ilmu yang tinggi dan juga termasuk akhlak yang luar biasa sekali, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Insya Allah nanti akan teruskan di akhir doa oleh Ustadz Fatih Rizad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma anzalta wa ma qasamta fi hadzal yawm min khairin wa afiyatin wa sihhatin wa salamatin wa ghanimatin وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت وما قسمت فيه من سوء وبلاء وداء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.